Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin bolu lapis Surabaya KW versi kukus. Hasilnya cantik banget, super lembut, dan ini super moist teman-teman. Enak banget, cocok untuk suguhan berbagai acara. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama-tama siapkan wadah bersih, kemudian masukkan 5 butir telur. Aku pakai yang ukurannya sedang dan ini wajib suhu ruang ya teman-teman. Lalu tambahkan dengan 150 gram gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan, seperempat sendok teh garam, dan juga 1 sendok teh emulsifier. Aku pakai yang SP. Boleh diganti dengan Ovalet atau TBM. Kemudian semua bahan ini akan kita mix menggunakan mixer dengan kecepatan bertahap. Pertama, kita pakai kecepatan rendah dulu. Nah, kurang lebih nanti kalau gulanya udah mulai agak larut, kita naikkan kecepatan bertahap dari yang paling rendah pokoknya sampai ke yang paling tinggi, sampai nanti adonannya menjadi putih, kental, dan juga berjejak. Untuk waktunya disesuaikan dengan mixer masing-masing, kurang lebih kalau mixerku sekitar 10 menit, sampai nanti hasil akhir dari adonannya kental dan juga jejaknya tidak mudah hilang seperti ini teman-teman. Kemudian ini kita matikan dulu mixernya dan sisihkan dulu sementara, dan kita akan masukkan bahan kering yang terdiri dari 180 gram tepung terigu protein sedang atau setara dengan 18 sendok makan, dan akan kita masukkan dengan cara diayak supaya nanti butirannya bisa lebih halus dan tidak ada tepung-tepung yang bergumpal. Lanjut, kita akan mix adonannya. Sebelumnya kita aduk-aduk dulu sebelum mesinnya dinyalakan supaya nanti tepungnya tidak berterbangan. Dan kalau udah, kita nyalakan mesin mixernya di kecepatan yang paling rendah aja teman-teman, hanya sampai tepungnya tercampur rata ya, tidak perlu lama-lama, cukup sampai tercampur rata kurang lebih sekitar setengah menit atau maksimal 1 menit lah ya. Kemudian ini sudah tercampur rata, matikan mixernya, boleh kita sisihkan. Lalu tambahkan dengan setengah sendok teh vanili cair. Ini sebenarnya boleh ditaruh di awal tadi, tapi di akhir juga nggak apa-apa. Ditambah lagi dengan 100 ml minyak sayur. Dan bahan cair ini akan kita mix menggunakan spatula dengan teknik aduk balik atau aduk lipat seperti yang ada di video, supaya nanti adonannya tidak mudah turun ya teman-teman. Ini kita wajib mencampur adonan utama dengan adonan cair tadi atau dengan minyaknya sampai benar-benar tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan cair atau minyak yang masih mengendap di bawah supaya nanti adonannya bisa mengembang sempurna. Dan untuk konsistensi akhirnya adonannya itu kental ya teman-teman, kurang lebih seperti yang teman-teman lihat di video. Kemudian akhirnya adonan ini akan dibagi menjadi 2 sama rata. Di mangkok pertama aku tambahkan dengan pasta mocha atau teman-teman bisa menggantinya dengan pasta coklat, kurang lebih sekitar 1 sendok makan, dan pewarna warna kuning tua. Ini wajib kuning tua supaya nanti hasilnya bisa cantik banget gitu ya. Ini kita aduk balik supaya nanti bisa tercampur rata antara pasta dan juga pewarnanya dengan adonannya ya teman-teman. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini, sudah tercampur rata semuanya. Selanjutnya siapkan loyang. Di sini aku pakai loyang ukuran 20 x 20 x 4 cm, teman-teman. Ini bagian bawahnya sudah aku olesi dengan minyak, aku tutup lagi dengan baking paper, dan bagian pinggirnya tidak aku olesi apa-apa ya. Kemudian kita akan mengukus adonan yang pertama. Di sini aku kukus dulu atau aku tuang dulu ke dalam loyang adonan berwarna kuning. Kita ratakan dengan menggunakan spatula seperti ini supaya semua adonannya bisa rata. Dan kalau sudah diratakan dengan spatula seperti ini, kemudian kita bantu hentak-hentakkan loyangnya supaya nanti tidak ada gelembung udara yang masih terperangkap di dalam adonan. Selanjutnya, di sisi lain aku sudah siapkan kukusan atau kelakat yang sudah mendidih airnya, sudah banyak uapnya. Kita akan kukus adonan berwarna kuning kurang lebih sekitar 20 menit atau sampai kuahnya benar-benar matang. Ditutup, dan kalau misalnya tutupnya datar, dilapisi dengan kain bersih supaya uap airnya tidak menetes. Jangan lupa kita kukus menggunakan api yang kecil saja supaya bagian atasnya tidak bergelembung atau tidak menggunung. Dan setelah 20 menit dikukus, ini adonan warna kuning sudah matang sempurna, cantik banget warnanya. Dan sesaat setelah dikukus, ini langsung kita sisir bagian pinggirnya teman-teman, karena tadi kan bagian pinggirnya tidak kita olesi, jadi pasti agak lengket ya teman-teman. Jadi kita bantu sisir menggunakan spatula seperti ini dan pindahkan ke atas cooling rack. Seperti ini hasilnya. Jangan lupa juga diambil baking papernya tadi, dan hasilnya bagian bawahnya mulus banget ya, Masya Allah. Lanjut ke adonan yang kedua, sama prosesnya seperti yang di awal tadi. Dan kalau misalnya teman-teman cuma punya 1 loyang, silahkan pakai loyang yang sebelumnya, nggak usah dicuci nggak apa-apa, yang penting bagian alasnya dibersihkan saja.
Jangan sampai ada warna kuning yang masih lengket ya teman-teman. Sama seperti tadi, masukkan adonan berwarna coklat, dihentak-hentakkan dan lalu dikukus juga selama kurang lebih 20 menit atau sampai kuenya matang ya. Sekali lagi tutupnya dilapisi dengan kain bersih supaya uap airnya tidak menetes ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, jadi adonan mokanya sudah matang sempurna. Kita akan dinginkan di atas cooling rack sampai nanti adonannya benar-benar sudah dingin, sudah tidak ada uap panasnya ya teman-teman. Ini aku buka loyangnya dan aku ambil baking papernya, hasilnya Masya Allah cantik banget ya, bagian bawahnya pun mulus teman-teman. Dan kalau dilihat dari dekat, hasilnya seperti ini, lapisan berwarna coklat dan juga lapisan berwarna kuningnya. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti kalau aku upload video terbaru, teman-teman gak ketinggalan. Kalau udah, terima kasih ya. Yuk kita lanjutin. Ini untuk menyatukan antara adonan coklat dan berwarna kuning, kita lapisi di bagian tengahnya dengan selai stroberi atau boleh diganti dengan selai rasa lainnya. Di sini aku pakai selai stroberi, diratakan hingga rata seperti ini. Lalu ditumpuk dengan lapisan berwarna kuning, teman-teman. Kemudian supaya bisa merekat dengan sempurna, teman-teman harus menekannya dengan perlahan, dengan hati-hati supaya tidak rusak ya kuenya. Dan udah deh jadi, ini dia hasilnya lapis Surabaya KW atau ala-ala lah ya. Warnanya cantik banget, hasilnya udah jadi teman-teman. Cantik banget ya lapisannya, ada warna kuning yang super cerah dan juga warna coklat yang wangi banget deh pokoknya. Ini tuh perpaduan antara selai stroberi dan juga wangi mokanya tuh bener-bener enak teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau menjadikan ini satu loyang utuh seperti ini di packing silahkan. Tapi kalau misalnya mau dijual per slice juga boleh. Ini akan aku bagi menjadi 3 sama rata, 3 sama besarnya seperti ini teman-teman. Kalau bisa sih pilih pisau panjang yang tajam. Dan lihat teman-teman hasilnya, lapisannya cantik banget. Kemudian satu garis ini akan aku potong kurang lebih sekitar 10 potong ya teman-teman. Hasilnya Masya Allah cantik banget. Nah kalau mau di packing, teman-teman bisa menggunakan plastik OPP atau plastik yang 1 lembar gitu. Tapi karena aku nggak ada size yang cukup, di sini aku pakai yang seperti ini, kemudian aku potong kanan kirinya. Malah cantik banget hasilnya teman-teman. Jadi gampang banget, tinggal dipotong bagian pinggirnya. Ini plastik OPP-nya size 7 ya teman-teman. 7 cm, tinggal direkatkan saja, hasilnya wow cantik banget ya. Kalau pakai plastik yang ini ada motifnya, jadi bisa polos, bisa juga ditampilkan yang ada motifnya, jadi cantik banget. Dan udah deh jadi teman-teman hasilnya, bolu Surabaya KW, aku bikin yang versi kukus, satu adonan menghasilkan satu loyang ukuran 20x20. Dan kalau dipotong hasilnya kurang lebih sekitar 30 iris atau 30 potong. Hasilnya super cantik, warnanya super menggoda, wanginya enak banget, tampilannya juga cantik banget ya teman-teman kalau kita packing dengan menggunakan plastik yang ada motifnya seperti ini. Soal rasa nggak usah diragukan lagi, ini bolunya super enak, lembut banget, manisnya pas, dan juga nggak seret sama sekali teman-teman. Lapisannya juga cantik banget ya teman-teman, bisa dilihat deh teman-teman, bisa lihat sendiri kan pokoknya ini tuh bolunya super lembut, dan cantik banget warnanya. Hasilnya bisa dijadikan ide jualan, isian snack box, sajian keluarga, arisan, atau yang lainnya karena memang secantik dan seenak itu teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye.